Kita ada paket servis gratis yang meliputi jasa oli dan spare part. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitas, selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info-info seputar otomotif. Hari kembali saya berkunjung ke salah satu showroom Mitsubishi, dan kembali lagi kita berada Mitsubishi Duindo Raden Intan ya. Dan kali ini kita juga ditemani Kak Teti lagi yang sudah sering di sini juga. Nah, buat Kak Teti bolehlah disapa lagi teman-teman Kacamata Dipras. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Teti dari Mitsubishi Raden Intan. Buat Bapak Ibu yang sedang mencari mobil Mitsubishi, bisa menghubungi Teti di nomor 0812-861-76-777. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke dealer kami, bisa langsung datang ke Mitsubishi Raden Intan yang beralamat di Jalan Raden Intan 2, Jakarta Timur. Patokannya perempatan lampu merah Buaran. Di Mitsubishi Raden Intan, selain kami melayani penjualan mobil baru, kita juga ada bengkel servis dan penjualan spare part. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin servis di bengkel kami, Bapak Ibu dapat menghubungi Teti H-2 agar dapat kita bantu untuk booking servisnya. Jadi Bapak Ibu tinggal datang sesuai jadwal dan jam yang sudah ditentukan tanpa harus mengantri di bengkel. Bareng Kak Teti lagi nih, salah satu sales marketing dari Mitsubishi Raden Intan ya. Jadi teman-teman tadi juga sudah dibilang kalau di sini juga ada bengkel. Jadi kalau mau servis di sini, teman-teman cukup hubungin Kak Teti juga biar dibantu booking servisnya. Jadi pelayanan di sini juga lengkap gitu, ada bengkelnya juga. Nah, selain layanan yang sudah lengkap nih Kak, untuk di bulan ini promonya gimana? Lebih bagus nggak dari sebelum-sebelumnya? Ngomongin soal promo nih Mas Pras, bulan ini adalah bulan yang terbaik untuk melakukan pembelian mobil dikarenakan sudah memasuki momen akhir tahun. Yang pertama, untuk pembelian cash ataupun kredit, kita akan berikan diskon spesial, nego diskon sampai deal. Yang kedua, kita ada promo DP ringan dimulai dari 10%, seperti Pajero Sport DP 40 juta, Expander Cross dengan DP 15 juta, Expander dengan DP 60 juta, mobil sudah siap dikirim. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan, dimulai dari 4 jutaan saja, mobil sudah bisa dikirim ke rumah. Yang keempat, kita ada promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan free asuransi selama 1 tahun. Dan yang kelima, kita ada program tukar tambah. Buat Bapak Ibu yang ingin menukar mobil lamanya dengan Mitsubishi, bisa menghubungi Teti. Dan kita pastikan mobil lama Bapak Ibu akan mendapatkan harga yang terbaik dan akan kita berikan diskon tambahan untuk pembelian mobil barunya. Dan yang terakhir, kita ada paket servis gratis yang meliputi jasa oli dan spare part selama 50.000 km atau 4 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servisnya lagi. Nah, itu tadi promo-promo menarik dari Kak Teti ya, Mitsubishi Duindo Raden Intan. Jadi tadi banyak banget promonya sudah disebutkan semuanya. Teman-teman jadi yang cari Mitsubishi langsung bisa hubungin Kak Teti, nomornya ada di bawah. Nah Kak Teti, buat sebagian teman-teman yang pengen nyobain dulu sebelum membeli gitu, pengen test drive dulu gitu, masih bisa? Bisa Mas Pras. Buat Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa datang langsung ke dealer, hubungi Teti. Jika Bapak ke showroom, bisa menghubungi Teti agar kami dapat bawakan mobilnya ke kantor ataupun ke rumah. Jadi fleksibel ya? Iya. Kalau teman-teman nggak sempat ke showroom pun bisa dibawakan test drive-nya langsung ke rumah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi cari mobil Mitsubishi langsung bisa hubungin Kak Teti, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini di samping kita sudah ada Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4. Jadi ini adalah tipe tertinggi atau terlengkapnya. Kira-kira seperti apa spek dan juga fitur-fitur lengkapnya? Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam.
Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Mitsubishi New Pajero ini ataupun Mitsubishi tipe-tipe lainnya, langsung aja cek di kolom deskripsi, klik judulnya, sudah ada harga lengkap Mitsubishi di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya. Mitsubishi New Pajero Dakar Ultimate 4x4. Kita lihat di atas kacanya, dia ada dua sensor ya. Pertama ada rain sensor untuk mendeteksi saat hujan, jadi wipernya bisa otomatis menyala. Dan yang kedua, dia ada radar untuk ADAS-nya ya, atau Advanced Safety Technology. Dia sudah dilengkapi dengan Forward Collision Mitigation System. Ketika mau menabrak, dia secara otomatis bisa melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Jadi cruise controlnya sudah adaptif, jadi kalau ada kendaraan di depannya yang kecepatan lebih lambat, secara otomatis dia bisa menyesuaikan kendaraan depannya untuk menurunkan kecepatan. Jadi berkendara dengan New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ini tentunya sangat safety ya, karena sudah dilengkapi dengan sistem otomatis atau ADAS. Lalu kita lihat di sini untuk desain dari grill ornamennya, dia modelnya dynamic seal ya. Di bagian atas ada garis-garis horizontal yang di finishing warna silver, kemudian di bawahnya ada model honeycomb di finishing warna black dove, serta di kanan kirinya juga ada garnish aksen-aksen berwarna chrome ya, yang menimbulkan kesan elegan dari depannya. Lalu di tengah standar dia ada logo Mitsubishi berwarna chrome, dan juga di bawah ini dia juga dilengkapi dengan kamera depan ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Selain itu di depan ini dia juga ada dua sonar ya, jadi untuk mendeteksi objek-objek di depan untuk mendapatkan peringatan ya ketika mendekati objek di depannya. Selain di tengah, di samping kanan kirinya dia juga ada dua sonar lagi atau sensor lagi yang tentunya akan mempertajam sensor-sensor depannya. Dan kita lihat detail dari lampunya. Ini untuk lampunya sudah ada lampu di RL-nya ya, modelnya LED string atau garis ya. Kemudian untuk lampu senjanya juga sudah LED ini. Kemudian untuk lampu utamanya dia sudah menggunakan lampu beam proyektor ya, jadi lampu dekat dan jauhnya satu mata lampu. Kemudian di bawah ini untuk lampu fog lampnya juga sudah LED. Plus untuk lampu sennya sayangnya masih bolam halogen. Kemudian kita lihat untuk bumper bawahnya ini di finishing warna body ya, dan di bagian tengahnya dia ada tambahan ornamen berwarna silver di bagian tengah bawahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan wajah depan dari Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 2023. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ini, dia dilengkapi dengan mesin diesel 2400 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Mayfac turbocharger. Dimana dengan mesin ini Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 ini memiliki tenaga sebesar 181 PS pada 3500 rpm dan torsi maksimal 430 Nm pada 2500 rpm. Dan ini adalah yang kita bongkar adalah yang 4x4 ya, jadi bisa disetting untuk penggerak 4x4-nya. Plus dia juga memiliki 8 percepatan ya, walaupun matic tapi 8 percepatan, jadi sangat energik banget mobil ini gitu ya. Dan yang menarik lagi di kap mesinnya di sini juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Kita lihat dari kaki-kakinya untuk Pajero Sport Dakar Ultimate dilengkapi dengan velg R18, warnanya two tone polish, cukup sporty modelnya dengan profil ban 265/60. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, plus ada hill down assist juga ya. Dan kita lihat di sini di samping ya, standar Pajero dia sudah ada tambahan footstep ya. Jadi untuk menimbulkan kesan sporty plus untuk memudahkan saat kita mau naik ke cabinnya gitu ya. Kemudian kita lihat untuk spionnya, ini untuk cover atasnya di finishing warna chrome ya, kemudian bawahnya warna black dove dan sudah ada lampu sen. Pengaturan kacanya sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis serta connect dengan remote-nya juga. Dan menariknya di sini juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi saat ada yang mau mendahului, dia memberikan notifikasi juga. Dan yang menarik lagi di bawah sini tentunya ada kamera samping juga di bawah spionnya karena sudah ada kamera 360. Kemudian kita lihat di atas ini ya, dia juga ada roof rail kanan kiri berwarna silver. Dan di bawah kacanya ini juga sudah dilengkapi dengan list berwarna chrome yang memanjang dari kaca depan sampai kaca belakangnya. Dan untuk handle pintunya, untuk yang ultimate ini model tarik ya, sudah dilapis chrome. Dan ada tombol akses smart entry-nya karena kuncinya sudah keyless. Dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama dengan depannya. Dan menariknya untuk roda belakangnya pun sudah dilengkapi dengan rem yang sudah cakram.
Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi New Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas sudah dilengkapi dengan antena modelnya shark fin. Kemudian di atas ini juga ada roof spoiler sewarna body dan ada stop lamp di bagian kaca dalamnya. Lalu untuk kacanya sendiri ini juga sudah kaca defogger atau sudah anti embun ya. Jadi ada pemanasnya saat lagi hujan gitu ya. Kemudian di tengahnya di sini juga ada wiper belakang. Lalu di tengah lagi dia ada logo Mitsubishi, plus di bawahnya dia ada garnish berwarna chrome juga yang menimbulkan kesan elegan. Lalu di samping sini dia juga ada kamera belakangnya ya, karena sudah ada kamera 4 sisi atau 360, dan di bagian kanan di sini juga ada emblem 4x4 juga ya. Dan di bawahnya ada emblem Dakar Ultimate, dan di kiri dia ada emblem Pajero Sport berwarna chrome. Lalu untuk detail dari lampunya, ini untuk lampu belakangnya dia sudah LED, lampu remnya juga sudah LED, tapi untuk lampu sen masih bolam halogen, dan untuk lampu mundurnya sudah LED. Lalu pada bumper tengahnya dia sudah ada 2 titik sensor, plus ada 2 corner sensor kanan kirinya lagi, jadi ada 4 sensor di area belakangnya. Dan juga di bumper bawahnya ini dia juga di finishing warna silver ya di bagian tengahnya, plus ada lampu reflektor kanan dan kiri. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari New Pajero Dakar 4x2 Ultimate 2023. Nah, untuk kuncinya untuk Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ini tentunya sudah keyless atau smart key ya, karena merupakan tipe tertingginya. Di sini ada tombol lock dan unlock, kemudian ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya juga secara elektrik, bisa dari remote. Tapi nanti kita praktekkan pas bahas bagasi aja ya. Di belakangnya juga ada logo Mitsubishi ya. Jadi kalau kita kunci gitu ya, spionnya langsung terlipat, dan kalau saat kita buka kuncinya atau kita unlock, dia langsung membuka juga gitu ya. Tapi karena ini sudah keyless dan bentuknya kecil ya, jadi untuk disimpan tuh cukup praktis gitu ya. Kita kantongin atau bawa tas, yang penting di badan. Di sini sudah ada tombol, kita tekan aja dia sudah bisa mengunci, atau kalau membuka tekan aja tombolnya ya. Ini sudah bisa membuka otomatis. Oke, kita masuk, kita lihat interior dalamnya. Nah, untuk door trim depannya untuk Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ini didominasi warna hitam semuanya ya. Di pojokan di sini sudah ada tweeter atau speaker tambahan. Lalu dia juga ada garnish ornamen berwarna silver, serta untuk pegangan tangannya juga gitu ya, berwarna silver jadi elegan. Lalu ada list berwarna black glossy juga. Plus handle pintunya dia juga sudah dilapis chrome, jadi tampak elegan. Lalu yang menarik di bagian armrestnya tentunya sudah dilapis soft touch ya, berwarna hitam atau kulit warna hitam gitu ya, dan di bagian atasnya juga. Lalu di sini untuk tombol-tombolnya ini elektrik atau auto di bagian driver aja, dan ada tombol central lock-nya. Lalu di bawah di sini sudah ada speaker, kemudian ada cup holder dan ada door pocket, serta ada lampu kecil ya di bagian bawahnya. Oke, kita masuk ya. Untuk masuk cukup mudah karena sudah ada pegangan tangan di sini. Kita masuk ya. Nah, kita lihat nuansa dari dashboardnya ini hampir didominasi warna hitam ya, dengan list-list warna silver. Di bagian kanan kisi AC-nya juga ada warna silvernya. Lalu ada tombol start engine-nya ya di sini untuk menyalakan mesin. Pengaturan spionnya di sini termasuk untuk melipat. Di bawah dia ada tombol collision systemnya, kemudian ada untuk parkir assist dan juga tombol VSC. Lalu di paling bawah tentunya ada gas dan rem saja ya, karena semua Pajero Dakar itu ada matic aja gitu ya, termasuk yang 4x4 Ultimate ini. Dan untuk ban joknya ini kulit semuanya full warna hitam dengan motif garis-garis yang modelnya juga cukup sporty. Lalu di bagian driver untuk joknya ini pengaturannya sudah elektrik ya untuk pengaturan sandarannya. Kemudian untuk maju mundurnya juga dia sudah elektrik gitu ya. Lalu untuk pengaturan ketinggian jok naik turunnya juga dia sudah elektrik. Lalu di samping ini di joknya juga yang 4x4 ini sudah dilengkapi dengan airbag samping ya. Di bagian jok-joknya ada airbagnya. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke ya, dan dia ada aksen warna black glossy dan warna silver ya di bagian tombol-tombolnya. Di tengahnya dia ada logo Mitsubishi berwarna chrome, serta ada airbag untuk pengemudi ya. Dan ini sudah dilapis kulit untuk setirnya, dan dia juga bisa diatur nih. Jadi sudah bisa naik turun, sudah bisa maju mundur juga. Jadi sudah tilt dan teleskopik ya. Kemudian di bagian kanan ini di atas ada tombol-tombol untuk pengaturan adaptif cruise controlnya, dan ada tombol untuk kamera 360 juga. Di bawahnya ada untuk mengangkat telepon dan voice command-nya.
Lalu di kiri di sini ada tombol untuk pengaturan head unit audionya ya di sebelah kirinya ini. Kemudian yang menarik lagi di belakang setir dia juga ada pedal shift nih. Jadi kalau kita mau merubah gigi secara manual itu juga bisa karena sudah ada pedal shift ini, jadi sudah triptonic, kita bisa menaikkan gigi atau menurunkan gigi secara manual dan mendapatkan sensasi spot tentunya ya. Dan di kanan di sini ada sarang-sarang untuk menyalakan lampu-lampunya lengkap dengan pilihan auto, dan di kiri juga ada sarang-sarang untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah auto ya karena sudah ada auto range sensornya. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless atau smart key ya, jadi kita cukup injak rem lalu tekan tombol start stop engine-nya ya. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan kita lihat tampilan dari animasi speedometernya sudah cukup atraktif ya karena dia sudah full layar animasi digital kayak gini. Jadi sudah full TFT semuanya, termasuk kilometer, ke RPM-nya, kemudian ada indikator-indikator MID-nya juga semuanya sudah sangat modern gitu ya. Di tengah di sini sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan kita lihat untuk fitur-fiturnya di sini ada multimedia terkoneksi dengan radio. Kemudian untuk shorts-nya kita cek ya. Jadi ada untuk radio, HDMI, kemudian iPod, Bluetooth audio, USB video gitu ya. Kemudian kita lihat yang lainnya. Di sini untuk koneksi ke telepon, kemudian pengaturan ya, kemudian ada info-info juga nih ya. Untuk Mitsubishi ya. Dan saat kita rubah ke R tentunya sudah bisa menampilkan kamera 360-nya ya karena sudah ada kamera 360-nya. Jadi untuk audionya ya lumayan ya karena sudah ada kamera 360-nya. Lalu di kanan kiri audionya di sini ada kisi-kisi AC utamanya yang cukup elegan juga tampilannya karena di finishing warna black glossy di area tengah ini. Plus juga ada list warna silver yang menyambung sampai bawah. Kemudian di tengahnya di sini juga dia ada tombol untuk menyalakan lampu hazard. Dan ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya yang elektrik bisa dari sini juga. Lalu untuk pengaturan AC-nya ini juga sudah auto ya, dan ini sudah dual zone nih di sini. Plus tombol-tombolnya juga cukup lengkap ya. Di bawahnya ada tombol off-nya untuk sirkulasi udaranya, ada rear defogger dan front defogger juga. Pengaturan kipasnya ada mode arah semburannya juga ya, bisa ke badan ke kaki gitu ya sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini ada untuk menyalakan AC belakangnya juga. Dan secara keseluruhan tampilan untuk dashboard atau center console dari Pajero Sport Dakar 4x4 ini memang kelihatan elegan ya, walaupun memang masih sama dengan sebelumnya tapi memang sudah kelihatan elegan. Lalu di bawah sini dia juga ada power outlet ya, 12 volt nih di sini. Jadi untuk membukanya diputar-putar aja. Kemudian di sini ada penjolokan ya untuk 2 USB dan kabel HDMI nih ya dari sini. Kemudian di bawahnya juga ada laci terbuka ya. Tapi di sini saya lihat dia nggak ada wireless chargernya gitu ya. Kemudian untuk tuas transmisinya juga di sini unik dan elegan gitu ya. Ada list warna silver di atas, di bawahnya sudah dibungkus sulit dan ada warna black glossy serta ada motif-motif karbon berwarna chrome dan di sekitarnya juga di finishing warna silver dan black glossy. Jadi tampak elegan juga di bagian sini karena kanan kirinya juga ada lapisan kulitnya juga. Untuk rem tangannya di sini sudah elektrik juga lengkap dengan auto hold. Lalu di sini juga dia ada pilihan untuk saat lagi di medan yang berat gitu ya, bebatuan gitu, kita bisa pilih drive mode-nya juga. Kemudian ada hill down assist juga saat lagi di turunan supaya nggak mudah terjun gitu ya. Jadi ada tombol hill down assist-nya. Dan di sini untuk pengaturan ini ya gigi 4x4-nya. Jadi pilihannya bisa kita setting untuk 4x2, kemudian untuk 4x4 tapi dengan kecepatan yang tinggi, atau kalau kita benar-benar di medan yang sangat berat gitu ya, itu kita bisa aktifkan di 4x4-nya yang paling tingginya di sebelah kanan gitu. Kemudian di sini juga ada 2 cup holder ya, terbuka dan ada list warna chrome-nya juga. Lalu untuk konsol box-nya sudah dilapis kulit juga, jadi cukup empuk dan dia juga besar ya. Jadi buat berdua armrest ini juga cukup nyaman. Dan kalau dibuka di sini dia ada sekat kecil ya untuk naruh uang-uang mungkin gitu ya. Kalau dibuka lagi dia boxnya cukup besar juga nih karena modelnya persegi. Kemudian di depan ini dia juga ada laci utamanya ya, cukup besar untuk penyimpanan. Lalu di sini dia juga ada list warna silver ya yang menyambung sampai ke bagian door trimnya. Jadi kin look gitu dengan door trimnya atau senada. Lalu di atas ini juga ada airbag untuk penumpang depan. Kisi-kisi AC sebelah kirinya juga ada aksen warna silvernya. Plus di pojokan dia juga ada tweeter atau speaker tambahan. Kemudian di pilarannya juga ada pegangan tangan ya, fix dia. Kemudian di atas ini juga ada sun visor lengkap dan kaca, dan juga ada lampu juga ya saat dibuka kacanya. Lalu di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract untuk penumpang depan.
Lalu di sini dia juga ada lampu cabinnya ya. Ini masih warna kuning atau halogen, belum LED ya. Dan menariknya di tengah ini dia ada tombol untuk membuka sunroofnya. Nah, untuk buka tutup plafonnya ini bisa manual kayak gini ya. Atau kalau buka aja sebenarnya bisa kedorong langsung dengan sunroofnya bareng gitu ya. Saat ditekan tombol sunroofnya dia terbuka kayak gini, plafonnya langsung ikut kedorong gitu ya. Dan ini dia bukanya maksimal segini ya, tapi ya untuk badan ini mungkin masih bisa masuk nih. Kalau yang sekarang ini lagi musim kampanye, mau kampanye pakai Pajero bisa nih, karena bisa keluar ke sini ya. Kemudian untuk tutupnya ini hanya tutup kacanya aja ya yang elektrik. Jadi untuk menutup plafonnya lagi nanti di sini manual kayak gini ya. Kemudian di tengah ini dia juga ada spion dalamnya. Ini yang menarik adalah dia sudah auto dimming nih, jadi nggak gampang silo ya, bisa diaktifkan di sini. Kemudian di bagian kanan di sini dia juga ada sun visor lengkap dengan kaca dan ada lampu tambahan juga. Kemudian di kanan ini tadi ya ada pegangan tangan yang pas baru mau masuk tadi, kemudian ada pegangan tangan lagi nih yang sudah retract di atas driver. Lalu yang menarik tentunya ada airbag juga ya di pilar-pilar kanan kirinya, karena sudah ada airbag samping juga. Kemudian untuk seat beltnya di sini juga sudah 3 titik penguncian yang sudah teknologi proteksioner dan force limiter. Di atas jok juga ada headrest 2 kanan kiri yang sudah dilapis kulit karena joknya sudah dilapis kulit. Dan di bagian jok penumpang depannya ini juga dia ada airbag. Tapi sayangnya untuk pengaturan di bagian penumpang depannya dia masih manual semuanya ya. Nah, sekarang kita buka interior baris keduanya ya. Kita lihat di sini untuk door trim belakangnya juga sama dengan depannya, didominasi warna hitam dan dia juga ada aksen warna silver juga di atas ya. Kemudian handle pintunya juga sudah dilapis chrome. Kemudian armrestnya juga sama, sudah dilapis soft touch ya, jadi empuk dengan kulit warna hitam. Lalu di atas ini adalah laci penyimpanan kecil, kemudian ada tombol power window. Lalu di bawah juga ada speaker ya untuk pintu kanan kirinya. Kemudian ada cup holder dan juga door pocket kecil serta ada lampu juga. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, saat mau masuk di sini juga ada pegangan lagi ya di belakang sini kanan kiri, jadi cukup memudahkan untuk masuk nih. Nah, di baris keduanya ruang cabinnya lumayan ya, karena dengan jok yang depan sudah saya mundurkan full, ini juga masih ada jarak segini ya. Tapi sedikit disayangkan memang ini nggak ada tuas untuk maju mundur ya, saya nggak menemukan gitu. Jadi mungkin ini fix nggak bisa maju mundur gitu untuk jok baris tengahnya. Lalu di bagian plafonnya dengan tinggi saya 167, kalau sandarannya tegak, ini jaraknya sekitar 9 jari gitu ya. Kemudian di kanan kirinya dia ada pegangan tangan yang sudah retract ya. Kemudian ada AC blower belakangnya di atas sini, kanan kiri. Kemudian untuk joknya juga tentunya sudah ada seat belt. Kanan kirinya 3 titik penguncian ya. Kemudian di tengah dia juga 3 titik penguncian dari belakang sini nih. Kemudian di atas jok juga ada headrest, tapi sayangnya dia hanya 2 nih. Walaupun sudah adjustable, tapi tengahnya nggak ada headrest. Dan kalau teman-teman hanya berdua atau sendiri, tengahnya ini juga bisa dikeluarkan untuk armrest juga ya. Ini sudah dilapis kulit dan ada untuk tempat cup holder ada 2 nih untuk naruh botol minum, bisa di sini juga gitu ya. Di bawah sini dia juga ada isofix ya kanan kiri. Jadi kalau menambah kursi baby pun cukup praktis juga. Lalu di depan sini dia juga ada kantong-kantong ya untuk penyimpanan. Di bawah sini dia ada port USB, ada 2. Kemudian juga ada colokan rumah nih, 150 watt bisa nih dari sini aja. Sekarang kita masuk ke baris ketiga ya. Untuk masuk ke baris ketiganya, untuk pelipatan joknya ini ada tuas di atas sini. Jadi kalau kita tarik, dia langsung terlipat full kayak gini ya. Jadi aksesnya jadi luas gitu ya. Dan kalau mau masuk, sekali lagi di sini juga ada pegangan tangan tadi ya. Jadi ini cukup simple. Kita masuk ke dalam. Nah, saya duduk di tengah aja ya. Dan kita lihat walaupun jok tengahnya tadi fix ya, nggak bisa dimaju mundurin, tapi settingan Pajero ini sudah cukup nyaman ya. Di baris ketiganya ini lutut saya masih jauh ya. Apalagi kalau ini sandarannya kita miringin nih, biar badan kita lebih rileks. Nah, kemiringan gini. Nah, jadi lebih luas juga di sininya. Kemudian di kanan kirinya di sini juga ada headrest kanan kiri, hanya ada 2 ya yang sudah adjustable, jadi nggak ada tengahnya juga kayak baris keduanya. Kemudian di sini dia juga ada seat belt, hanya 2 juga, sudah 3 titik penguncian. Lalu di bagian atas di sini juga ada pegangan tangan ya yang sudah retract. Di kanan kiri juga ada AC
blower sampai belakangnya. Jadi sampai belakang tentunya tetap adem gitu ya. Dan menariknya di kanan kirinya, di bagian kiri dia nggak ada penyimpanan, tapi di kanannya ada 2 cup holder ya, lengkap dengan power outlet di belakang sini. Jadi kalau baris 3 mau ngecas ya bisa juga dari sini gitu ya. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ada 4 cara nih. Yang pertama, kita bisa pakai kick sensor. Jadi kalau bawa barang gitu, tangan kita repot, kita nggak perlu ngeluarin kunci, kita cukup ayunkan kaki kita ya di pojok kanan sini. Nah, ini bisa terbuka secara otomatis. Untuk menutupnya kembali, kita juga bisa pakai kick sensor lagi. Kalau misalkan ngeluarin barang ya dari dalam, repot tangannya, ayunkan kaki aja lagi. Ini sudah langsung tertutup secara otomatis. Selain itu, kita juga bisa buka dengan remote-nya langsung ya. Di sini ada tombol untuk membuka bagasinya yang tadi. Kita pencet ya, agak lama. Nah, ini juga langsung terbuka. Dan untuk menutupnya kembali bisa dari remote juga ya. Nah, selain itu teman-teman kalau mau langsung bisa juga dari tombol yang ada di depan ya, di dashboard tengah. Langsung dari belakang sini juga sudah elektrik juga. Nah, jadi ada 4 cara bukanya sudah elektrik semua. Dan kita lihat di sini untuk ukuran bagasinya ini memang ngomongin mobil 3 baris mau Pajero, Fortuner dan lain-lain tentunya tidak besar gitu ya. Tapi ya lumayan ya, masih ada bagasi seperti ini. Nah, jadi kalau mau yang lebih besar kayak gimana? Nah, caranya adalah kita lipat untuk jok baris ketiganya. Nah, pelipatan jok baris ketiganya Pajero ini unik ya. Jadi kalau kita tarik yang tali di bawah ini, nah ini dia akan terlipat di bagian bawahnya dulu nih. Kemudian kalau mau ngelipat full, itu baru sandarannya. Jadi 2 kali kayak gini nih. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman kalau mau bagasi yang lebih panjang, lebih lega lagi, ini bisa dibuat rata sampai ke baris keduanya, bisa dilipat juga ya. Nah, jadinya dia dari depan sampai belakang tuh rata begini gitu. Jadi bagasinya bisa bener-bener gede gitu dibuatnya ya. Tapi ya memang cara kerjanya masih kurang praktis, tapi paling tidak ini bisa lebih fungsional ya. Kalau kita butuh bagasi yang panjang dan besar, bisa dibuat seperti ini. Lalu di bawah sini karpetnya dia juga ada tempat penyimpanan box kecil gitu ya, buat toolkit atau segitiga pengaman atau barang-barang kecil gitu ya. Dan untuk toolkit dongkrak standarnya dia disimpannya di sini nih. Jadi cukup praktis juga nih. Ya, ada dongkrak dan toolkit standar lainnya. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4. Panjang banget namanya pokoknya karena tipe tertingginya. Nah, teman-teman jika berminat untuk memiliki Mitsubishi Pajero ini ataupun Mitsubishi tipe-tipenya, langsung aja bisa hubungi Kak Teti. Tadi di opening juga sudah disebutkan promo-promonya cukup menarik, jadi nggak usah sungkan-sungkan. Mau sekedar tanya-tanya dulu tentang Mitsubishi promonya, mau test drive, langsung hubungi Kak Teti, nomornya ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Andi Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Andi Pras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, Saya Teti. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.